Edema paru adalah akumulasi cairan dari paru-paru secara tiba-tiba akibat peningkatan tekanan intravaskular. Edema paru terjadi oleh karena adanya aliran cairan dari darah ke ruang interstisial paru yang selanjutnya ke alveoli paru, melebihi aliran cairan kembali ke darah atau melalui saluran limfatik. Edema paru merupakan kondisi yang disebabkan oleh karena kelebihan cairan di paru-paru. Cairan ini terkumpul dalam kantung-kantung udara di paru-paru banyak, sehingga sulit untuk bernafas dalam kebanyakan kasus. Masalah jantung menyebabkan edema paru, tapi cairan dapat menumpuk karena alasan lain, termasuk pneumonia, paparan terhadap racun tertentu dan obat-obat, dan olahraga atau hidup pada ketinggian tinggi. Penyebab edema paru. Penyebab edema paru dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu edema paru yang berhubungan dengan gangguan jantung yang disebut dengan edema paru kardiogenik, dan edema paru yang terjadi tanpa gangguan jantung yang disebut edema paru non-kardiogenik. Normalnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh dari bagian jantung yang disebut ventrikel kiri. Darah yang dipompa dari ventrikel kiri ini adalah darah dari paru-paru yang berisikan oksigen. Edema paru yang disebabkan oleh gangguan jantung umumnya terjadi karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah keluar jantung secara maksimal. Akibatnya, darah masih tersisa di ventrikel kiri dan menyebabkan peningkatan tekanan. Peningkatan tekanan di ventrikel kiri akan membuat darah dari paru-paru lebih sulit masuk ke jantung, sehingga darah akan mengandung di pembuluh darah paru-paru. Jika tekanan di pembuluh darah paru-paru sudah terlalu tinggi, sebagian cairan dari pembuluh darah akan terdorong keluar dan masuk ke dalam alveoli. Diagnosa keperawatan dari edema paru. Yang pertama, gangguan komunikasi verbal, intervensi, promosi komunikasi, defisit bicara. Definisi menggunakan teknik komunikasi tambahan pada individu dengan gangguan bicara. Tindakan observasi yang pertama, monitor kecepatan, tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. 2. Monitor proses kognitif, anatomi, dan fisiologi yang berkaitan dengan bicara, misalnya memori, pendengar, dan bahasa. Yang ketiga, monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lainnya yang mengganggu bicara. Yang keempat, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutik, yang pertama, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis, mata berkedip, papan komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat tangan, dan komputer. Yang kedua, sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan, misalnya berdiri di depan pasien, dengarkan dengan seksama, tunjukkan satu gagasan atau pemikiran sekaligus, bicaralah dengan perlahan sambil menghindari teriakan, gunakan komunikasi tertulis, atau meminta bantuan keluarga untuk memahami ucapan pasien. Dan yang ketiga, ulangi apa yang disampaikan pasien. Yang keempat, berikan dukungan psikologis. Yang kelima, gunakan guru bicara bila perlu. Edukasi, yang pertama, anjurkan berbicara perlahan. Yang kedua, ajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Kolaborasi, yang pertama, rujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Intervensi manajemen jalan nafas. Definisi mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Tindakan observasi yang pertama, monitor pola nafas atau frekuensi kedalaman usaha nafas. 2. Monitor bunyi nafas tambahan misalnya. Dan yang ketiga, monitor sputum. Terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan health lead dan safe lead.
Yang kedua, posisikan semi fowler atau fowler. Yang ketiga, berikan minuman hangat. Yang keempat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Yang keempat, lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Yang kelima, lakukan hiperogenisasi sebelum pengisapan endotrakeal. Yang keenam, keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps emphysema. Yang ketujuh, berikan oksigen bila perlu. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi pemberian bronchodilator, ekspektoran, mukolotip jika perlu. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Soal Magdalena Musa. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Namun sebelumnya saya akan melakukan pengkajian. Siapa nama Ibu? Bini Berondong. Tempat tanggal lahir? Paruruan 8 Juni 2000. Umur? 20 tahun. Agama? Kristen Protestan. Status perkawinan? Belum menikah. Alamat sekarang Ibu? Jalan Kira 5 Melayan Seperti Oke, baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Namun sebelumnya Ibu sudah pernah tensi? Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal 120/80. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu. Suhu tubuh Ibu normal 36 derajat Celcius. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan Ibu. Baik Ibu, pernafasan Ibu normal. Baiklah Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan yang terakhir, yaitu nadi. Baiklah Ibu, terima kasih atas kerjasama yang baik. Jika ada pertanyaan atau keluhan Ibu, silakan Ibu panggil saya di ruang perawat. Silakan pencet tombol di belakang Ibu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman bahkan adik-adik yang baru lulus SMA ataupun SMK yang ingin menambah ilmu, wawasan ataupun pengalaman. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini
berada di Sulawesi Utara, di Jalan Walter Mansidi 6 Lingkungan 2 di Bahu. Terdapat jalannya ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan pengajar yang luar biasa dan profesional, menjadi perawat yang profesional, unggul, berkompeten di bidang kesehatan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.